Kaum muslimin yang berbahagia, khatib tidak bosan-bosannya mengajak diri ini dan segenap jamaah Jumat. Marilah kita bersama-sama meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Takwa dalam artian al-imtithalu awamirillah wa jitinabun nawahi, menjunjung tinggi perintah-perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul khutbah pada kesempatan yang berbahagia ini, orang yang melakukan kebaikan akan kembali kepada dirinya sendiri, dan orang yang melakukan keburukan, kejahatan akan menanggung akibatnya. Kaum muslimin yang berbahagia, berkenaan dengan hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Fussilat ayat 46 yang berbunyi, man amila salihan falinafsi, barang siapa yang melakukan satu kebaikan, barang siapa yang melakukan amal soleh falinafsi, maka pahala itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Wa man asaa fa'alaiha, dan sebaliknya barang siapa yang melakukan kejahatan, keburukan, suatu saat nanti dia akan menanggung akibatnya. Wa ma rabbuka bizallamil lil abid, dan sekali-kali Tuhan engkau tidak ingin menzalimi hamba-hambanya, karena Allah itu maha baik, Allah itu maha ghafur, maha pengampun, Allah itu Ar-Rahman, maha pengasih, Allah itu Ar-Rahim, maha penyayang. Maka mustahil Allah berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, dari ayat di atas sudah jelas bagi kita bahwa setiap amal kebaikan yang kita lakukan di atas dunia ini pasti akan mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita melakukan salat 5 waktu sehari semalam, Allah beri ganjaran pahala. Kita berpuasa di bulan suci Ramadan, Allah beri ganjaran pahala. Kita membayar zakat apabila sudah sampai nisabnya, Allah beri ganjaran pahala. Kita bersedekah ke masjid atau kepada orang-orang lain yang membutuhkan, Allah beri ganjaran pahala. Bahkan kita singkirkan duri di jalanan, selagi kita ikhlas melakukannya, Allah beri ganjaran pahala. Apapun kebaikan yang kita lakukan di atas dunia ini, tidak ada yang sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Nabi, suatu ketika Nabi pernah menceritakan ada seorang pemuda yang berjalan di padang pasir. Di tengah perjalanannya dia merasakan kehausan. Kemudian dia menemui sebuah sumur. Sumur ini kaum muslimin, kalau sumur sekarang berbeda dengan sumur dahulunya. Kalau sumur sekarang mengambil air itu pakai seneo, tapi kalau sumur dulu itu pakai tangga turunnya. Istilah sekarangnya pakai janjang turunnya. Seorang pemuda itu merasakan kehausan, kemudian dia turun ke dalam sumur. Kemudian dia minum daripadanya sehingga lepaslah dahaganya, lepaslah hausnya. Kemudian seorang pemuda itu naik ke atas, dan pemuda ini melihat ada seekor anjing yang menjilat-jilat tanah. Kemudian timbul rasa iba di dalam hatinya, dan dia berkata di dalam hatinya, mungkin anjing ini sedang kehausan sebagaimana yang aku rasakan tadi. Kemudian seorang pemuda tadi turun lagi ke dalam sumur. Dia ambil air itu dengan sepatunya, kemudian digigit dengan mulutnya naik ke atas, dan diberikanlah air tersebut kepada anjing yang sedang kehausan. Dalam satu riwayat kaum muslimin, seorang pemuda ini Allah ampuni segala dosa-dosanya,
dan Allah masukkan dia ke dalam surga. Anjing yang sangat hina dina, kalau dia lewat di depan kita mungkin kita lempar dengan batu, atau kita sering menyebut namanya. Ketika kita bertengkar, kita sebut nama anjing di depan orang. Betapa hinanya anjing. Apabila dia dalam kesulitan lalu ada orang yang menolongnya, Allah bukakan pintu ampunan. Jika memberi minum seekor anjing mengundang ampunan Allah dan mengantarkan seseorang hamba itu masuk ke dalam surga, bagaimana kaum muslimin jika yang kita beri minum itu, jika kita beri makan itu adalah orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang miskin, anak yatim, kita santuni, kita beri bantuan, mungkin ampunan Allah jauh lebih besar, surganya Allah jauh lebih besar daripada memberi minum seekor anjing tadi. Luar biasa perbuatan baik ini kaum muslimin. Maka daripada itu kaum muslimin, selalulah kita berbuat baik selagi itu ikhlas, diberi oleh Allah ganjaran pahala. Sebaliknya, barang siapa yang melakukan kejahatan, barang siapa yang melakukan keburukan, suatu saat nanti dia akan menanggung akibatnya. Walaupun itu menghina orang, walaupun itu mencaci orang, memfitnah orang, mengambil hak-hak orang, kita zalimi mereka, suatu saat nanti dia akan menanggung akibatnya. Jika tidak di atas dunia ini, di akhirat pasti Allah beri balasannya. Sebagaimana hadis Nabi, suatu ketika Nabi Muhammad SAW bertanya kepada para sahabatnya, "Wahai para sahabatku, tahukah kalian orang-orang yang bangkrut itu?" Kemudian sahabat menjawab, orang yang bangkrut itu adalah orang yang tidak mempunyai uang dan harta. Kalau dikaji segi dunianya, betul apa yang dijawab oleh sahabat. Akan tetapi Nabi ingin memberikan kabar kepada kita, ada kebangkrutan yang paling dahsyat, yaitu kebangkrutan di akhirat. Di akhirat nanti ada orang yang membawa amal solatnya, dia bawa pahala puasanya, dia bawa pahala zakatnya, akan tetapi hanya habis untuk membayar kejahatan-kejahatan, kezoliman-kezoliman yang pernah ia lakukan di atas dunia. Apabila pahalanya sudah habis sedangkan yang menuntut masih banyak, apa yang diberikan lagi? Terpaksa dosa-dosa orang-orang yang pernah ia fitnah, dia sakiti, dia zalimi, dipikulkan kepadanya. Akhirnya orang tersebut dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Maka jauhilah perbuatan kejahatan itu kaum muslimin. Tidak di atas dunia ini Allah berikan balasan, di akhirat pasti Allah akan berikan balasannya, akibatnya. Maka daripada itu kaum muslimin rahimakumullah, khatib mengajak kepada kita semua, marilah kita selalu berbuat baik, karena kebaikan itu akan kembali kepada diri kita, dan jauhilah perbuatan jahat, karena sesungguhnya kejahatan yang kita lakukan kita akan menanggung akibatnya. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan kebaikan walaupun sebesar biji zarrah, dia pasti akan melihat balasannya. Barang siapa yang melakukan kejahatan, keburukan, walaupun sebesar biji zarrah, dia pasti akan melihat balasannya. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.